Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ayut Merdikawati. Saya di sini sebagai penanggung jawab mata kuliah keperawatan maternitas. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait pemeriksaan kehamilan. Learning outcome pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti mata kuliah keperawatan maternitas, mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan kehamilan secara benar. Untuk pertama, kita lakukan persiapan alat. Alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada funendoskop, kemudian ada Doppler, kemudian ada pelvimetri, ada termometer, ada refleks hammer, kemudian ada pengukur lingkar lengan atas, lalu ada medline, ada stetoskop, kemudian ada pengukur tinggi badan dan juga berat badan. Kemudian sebelum kita melakukan pemeriksaan kehamilan, kita lakukan anamnesa pada ibu. Anamnesa ini meliputi riwayat kehamilan sebelumnya, riwayat persalinan sebelumnya, kemudian riwayat kehamilan saat ini meliputi HPHT, kemudian keluhan-keluhan yang dialami sebelum melakukan pemeriksaan atau sebelum datang ke layanan kesehatan, kemudian juga riwayat penyakit sebelumnya atau riwayat penyakit keluarga juga, lalu adanya riwayat sosial, kita kaji semuanya. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, itu kita anjurkan untuk tidur terlentang. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Nurse Ayut. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan kehamilan. Kita permisi ya Ibu. Untuk bajunya saya keataskan, kemudian selimutnya saya kebawakan. Untuk leopard 1, jadi untuk pemeriksaan kehamilan ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama leopard 1. Leopard 1 ini tujuannya untuk menentukan bagian fundus ibu ini apa, lalu untuk mengukur tinggi fundus uteri. Kita tekuk kaki ibu, kemudian pemeriksa menghadap ke kepala ibu. Lalu kita kumpulkan secara simultan. Setelah kita kumpulkan sampai ke bagian fundus, kemudian kita fiksasi. Nah, setelah kita fiksasi, kita bisa ambil medline untuk mengukur TFU. Kita ukur mulai dari bagian sifisis melewati umbilikus. Dari pemeriksaan ini ditemukan TFU ibu adalah 33 cm. Nah, setelah itu kita tentukan bagian fundus ini apa. Kalau misalkan teraba bulat, lunak, maka kemungkinan ini adalah bokong dari janin. Untuk leopard 1 sudah selesai, kita temukan hasil TFU 33 cm dan bagian fundus adalah bokong. Kita lanjut ke leopard 2. Leopard 2 ini tujuannya adalah untuk menentukan bagian punggung janin ada di sebelah kiri atau sebelah kanan ibu. Posisi ibu tetap kaki ditekuk, pemeriksa tetap menghadap ke kepala ibu. Kemudian tangan pemeriksa kita letakkan di sebelah kanan dan kiri perut ibu. Kita periksa secara bergantian. Kalau misalkan di perut ibu teraba panjang, keras seperti papan, maka kemungkinan ini adalah punggung. Kemudian kita periksa bagian yang berlawanan. Kalau di sini teraba rongga-rongga, kemudian ada bagian-bagian kecil yang menonjol, maka kemungkinan ini adalah ekstremitas. Dari hasil ini kita temukan kalau punggung ada di sebelah kiri ibu atau puki. Nah, setelah itu kita lakukan DJJ atau pengukuran denyut jantung janin. Yang pertama kita menggunakan funendoskop. Kita letakkan di area punggung ibu, kemudian kita dengarkan, kita pegang, kita cek dulu dengan nadinya ibu. Kalau misalkan nadi yang kita dengarkan ini lebih cepat daripada nadi ibu, maka ini ada benar DJJ
atau miliknya janin. Tapi kalau misalkan nadinya yang kita dengarkan dengan yang kita rasakan di nadinya ibu sama, maka ini adalah milik ibu, kita cari di bagian lain lagi, seperti itu. Kemudian kalau sudah ketemu DJJ-nya, kita hitung selama 1 menit. Untuk cara yang kedua bisa menggunakan Doppler, alatnya seperti ini. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, kita oleskan gel terlebih dahulu, kemudian kita lakukan pemeriksaan di area punggung tadi. Nah, kalau akan tampil di layar ada angka-angka. Nah, ini kita ambil, kita tunggu sampai stabil. Nah, dari situ kita lihat DJJ-nya berapa. Normalnya DJJ itu 120 sampai 160. Untuk Leopard 2 sudah selesai, hasilnya putih, kemudian DJJ-nya 140. Setelah itu kita lanjut ke Leopard 3. Leopard 3 ini tujuannya untuk menentukan seberapa banyak, apakah bagian terbawah ini sudah masuk PAP atau belum. Nah, posisinya tetap kaki ditekuk, kemudian kita tangan kiri kita letakkan di bagian fundus, kemudian tangan kanan kita letakkan di bagian bawah, lalu kita gerakkan. Kalau misalkan di bagian bawah ini teraba keras, kemudian bulat, itu kepala, kemudian kita gerakkan. Kalau misalkan lenting, geraknya lenting, maka belum masuk PAP. Tapi kalau misalkan geraknya itu susah, maka dia sudah masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP, bisa dilanjutkan ke Leopard 4. Nah, ini hasil Leopard 3 sudah masuk ke PAP. Kita lanjutkan ke Leopard 4. Leopard 4 tujuannya untuk menentukan seberapa besar bagian bawah janin atau kepala tadi masuk PAP. Kaki pasien kita luruskan, pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Nah, ada 2 cara untuk pemeriksaan di Leopard 4. Yang pertama menggunakan sudut konvergen divergen, yang kedua menggunakan perlimaan. Nah, untuk yang pertama, jadi tangan kanan ibu jari kita letakkan di bagian leher, di bagian bawah kepala, kemudian kita kita letakkan di bagian terbawah, di bagian kepala sampai ke simfisis. Kalau misalkan bertemu seperti ini, maka ini adalah konvergen. Jadi yang sudah masuk atau kepala yang sudah masuk itu sebagian kecil atau sedikit yang sudah masuk. Tapi kalau misalkan kepala janin ini sudah masuk PAP sehingga tangan kita tidak akan bertemu bagian ujung, maka ini adalah divergen. Divergen berarti sebagian besar kepala yang sudah masuk ke PAP, seperti itu. Nah, untuk yang cara yang kedua adalah perlimaan. Nah, perlimaan kita pegang bagian leher, kemudian kita letakkan di atas simfisis. Nah, kalau misalkan teraba bagian kepala yang teraba di atas simfisis ini ada 3, berarti 3 jari yang belum masuk, seperti itu. Demikian untuk pemeriksaan kehamilan. Dari hasil pemeriksaan Leopard 4 ini adalah hasilnya konvergen, jadi sebagian kecil atau baru sedikit yang masuk ke PAP. Setelah pemeriksaan selesai, kita sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu. Jadi ibu dari hasil pemeriksaan tadi janinnya ibu normal, kepala sudah ada di bawah dan sudah masuk ke jalan lahir. Kemudian punggungnya ada di sebelah kiri. DJJ-nya juga, denyut jantung janinnya juga normal 140. Ibu bisa melahirkan secara normal, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada penyulit ibu bisa melahirkan secara operasi sesar. Jadi ibu tetap harus kontrol ya. Nah, untuk kontrolnya berikutnya 1 bulan lagi. Demikian hasil pemeriksaannya. Sehat-sehat ya ibu. Nah, untuk demikian tadi untuk pemeriksaan kehamilan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.